Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang patut dan layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan melimpahkan kebaikan dalam hidup kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami dan urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Tertulis demikian. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu kebiasaan para gembala domba Israel di masa lalu adalah mengukir peristiwa-peristiwa khusus di tongkatnya. Mereka akan mengukir sesuatu pada tongkat kayu saat mengalami pertolongan Tuhan. Dan ukiran itu menjadi tanda yang akan mengingatkan mereka bahwa Tuhan telah menolong, dan itu menjadi dasar keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong lagi ketika ada masalah yang dihadapi. Kita hendaknya tidak melupakan, tapi selalu mengingat akan kebaikan Tuhan yang telah kita alami di masa-masa yang lalu, dan melangkah dengan percaya bahwa Tuhan pasti akan kembali menyatakan keajaiban pertolongannya bagi kita. Kisah Daud melawan Goliat adalah salah satu kisah yang paling terkenal di dalam Alkitab, yang memberikan pelajaran dan inspirasi rohani bagi kita sebagai orang percaya. Dalam pasal 17 dari 1 Samuel ini, kita melihat bagaimana Daud, seorang gembala yang sangat muda, merasa terpanggil untuk menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada dirinya. Dalam saat-saat yang menakutkan bagi semua pasukan tentara Israel, Daud justru menunjukkan iman yang luar biasa dan berbeda dari yang lainnya. Ketika Saul, raja Israel, meragukan kemampuannya untuk menghadapi Goliat, Daud dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan akan menyertai dan melindunginya. Daud mengatakan kepada Saul tentang bagaimana Tuhan telah melindunginya dari singa dan beruang ketika dia menjaga kawanan domba. Dan karena itu ia percaya bahwa Tuhan pun akan melepaskannya dari tangan Goliat, orang Filistin itu. Kita perhatikan bahwa Daud menghadapi Goliat hanya dengan tongkat dan pengumban. Sementara itu Goliat membawa pedang dan lembing. Dan Goliat mengejek Daud ketika melihatnya membawa tongkat. Tapi Daud berkata bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Jadi Tuhan dapat menolong dengan kuasanya, bukan karena kekuatan dan keperkasaan, tapi roh Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan melalui ayat ini dan pasal ini adalah agar kita selalu mengingat pengalaman kita dengan Tuhan. Daud mencatat bagaimana Tuhan telah melepaskan dia dari dua bahaya sebelumnya, yaitu singa dan beruang. Ketika kita menghadapi tantangan dan rintangan baru, ingatlah bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidup kita di masa yang lalu. Pengalaman-pengalaman itu dan janji firman-Nya menjadi landasan iman bagi kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tapi pasti akan menolong kita.
Milikilah keyakinan di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan adalah pelindung yang setia, penuh kasih dan kuasa. Ketika kita menghadapi persoalan, ingatlah bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, yang sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga kita pasti akan ditolongnya. Jangan bergantung pada kekuatan kita, jangan bergantung pada manusia atau apapun juga yang nampaknya bisa memberi pertolongan. Bergantunglah hanya pada Tuhan. Daud tidak percaya pada kekuatannya sendiri atau pada senjata-senjata manusia, tapi ia percaya pada Tuhan yang punya kuasa melebihi segala sesuatu. Ketika kita mengandalkan Tuhan dan bukan pada kekuatan manusia, kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami masalah, ingatlah akan kebaikan Tuhan dan ingatlah akan janji firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi saudara dan berkuasa serta mau menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Allah yang kudus dan benar, Juru Selamat kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu kembali menguatkan kami bahwa Tuhan, Engkau sanggup mengerjakan segala perkara. Engkaulah Tuhan yang punya kuasa, dan kami dapat bersandar serta mengandalkan Tuhan dalam segalanya. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak melupakan kebaikan-Mu, tapi selalu mengingat akan karya dan pekerjaan-Mu yang penuh kuasa dalam hidup kami, serta melangkah dalam iman ketika kami mengalami masalah dalam hidup kami. Tidak berputus asa, tidak kecewa, tidak patah semangat, tapi terus melangkah dalam iman, percaya bahwa Tuhan pasti memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan bekerja, menjamah dan menyembuhkan, serta memberikan jalan keluar. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami untuk menggenapi rencana-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.